kayak ujian PhD ya. Oke, saya akan jawab sedikit-sedikit aja ya. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa nggak akan saya jawab. Sebagian tertulis nanti. Dari PDIP, Pak Andreas menanyakan apakah ada macam-macam kan. Yang utama adalah apakah kita meningkatkan efisiensi. Kalau di pupuk kan kita sudah akan invest di pupuk ya. Dan kelihatannya sudah akan membaik. Tapi begini, saya monitor proposal-proposal di Danantara. Setiap ada yang berhubungan dengan efisiensi, pengurangan cost, segala macam, saya selalu akan PMN kalau bisa. Tapi sampai sekarang juga proposal juga nggak terlalu jelas-jelas amat. Jadi kelihatannya nih arena Anda diskusi dengan Danantara semalam dijadikan ajang curcol Danantara ke Anda ya. Untuk menekan saya kelihatannya. Nggak apa-apa. Yang jelas gini tadi, apakah untuk energi terbarukan ada dari Pak ini kan jangka panjang sekali kan. Kebetulan saya beberapa minggu terakhir rapat dengan Pak Presiden dan Menteri SDM, ada desain untuk membuat PLTS menggantikan listrik yang ada sekarang. Investasi cukup besar, bisa mungkin sekitar 75 miliar dolar kalau jadi. Tapi pada waktu diskusi pertama saya melihat cost-nya masih tinggi, masih 9 sen dolar per kWh. Saya bilang kalau gitu sih subsidi saya nambah. Tapi mereka sedang berusaha terus dan kemarin sudah ada berita bagus. Pada saat sekarang harganya bisa 6 sen dolar per kWh. Saya bilang kalau itu betul, matangkan kita kalau perlu PMN. Karena pada akhirnya akan hilang itu subsidi yang terlalu besar untuk listrik. Jadi kita nggak diam aja. Tadi Pak siapa lagi ya? Yang nanya tentang energi baru terbarukan. Jadi saya Pak Primus ya. Jadi saya selalu amatin semua proposal yang beredar di kementerian itu, setiap termasuk Danantara ya. Setiap ada yang bisa mengurangi biaya, kami akan ini secepatnya. Tapi kelemahan yang utama memang saya sadar juga di sini waktu saya kan baru minggu ketiga ya, yang nggak tahu semuanya sekaligus kan. Tapi saya tahu bahwa ketika mereka bilang ke saya subsidi ditendang ke tahun depan pembayarannya, maksudnya kompensasi Pak. Kompensasi. Kalau subsidi kita bayar ya, yang kompensasi kita tendang ke tahun berikutnya. Maksudnya apa? Ada proses yang lama ini itu. Kan saya juga pernah di private sector kan, saya ngerti juga itu cost of capital untuk perusahaannya jadi tinggi. Tapi saya baru lihat beberapa 1 minggu terakhir lah. Ke depan saya akan percepat. Jangan sampai kita telat bayar lagi. Kalau bisa sebulan langsung bayar. Kenapa? Karena uang saya juga nganggur di BI itu. Kalau gitu kan masuk ke sistem cepat, mestinya Danantara harusnya lebih cerdas lagi. Kalau ketika mood saya seperti itu, langsung dia ngadap saya, minta apa. Ini kan enggak, dia ngadap Anda langsung kan, bapak-bapak, ibu-ibu. Padahal sama saya, teman, saya pengawas Danantara, awas besok. Kenapa mereka nggak ke saya? Lah ini kan penting Pak Menteri, ini jadi paten ini bagus gitu, ini bagus saya pikir korek seperti ini. Tapi yang saya dia tahu saya punya uang banyak, saya baru taruh cuma 200, masih ada 250 lagi di sana. Kenapa dia nggak ke saya? Jadi pada dasarnya begitu masuk akal, kita akan ini secepatnya. Kita akan review proses yang tadi 3 bulan tadi, kelamaan menurut saya juga, yang memastikan bahwa program PSO kami tidak mengganggu cash flow dari perusahaan Pertamina dan PLN dan lain-lain. Tapi nanti saya lihat, kalau nggak untung juga was. Kalau udah costnya diturunkan, jangan main-main mereka. Tapi yang tadi saya janji akan betulnya tadi proses di sini kita akan percepat. Berapa lama Anda bisa betulin? Dulu itu setahun sekali Pak. Ya jangan setahun sekali lah. Dulu itu setahun sekali udah kita 3 bulan. Yang nentuin siapa? Kita perpres. Kita yang nentuin. Sebulan selesai ya? Sebulan selesai Pak. Nanti kalau enggak dia saya pindahin. Ini alhamdulillah ini kalau Menteri Keuangannya bergerak cepat begini nih Pak. Nah, Kita bersyukur ini Pak. Sebenarnya saya lagi mikir gimana ngeluarin uang itu, masih banyak di sana, masih numpuk. 200 triliun
positif tanggapannya, tapi banyak yang ribut juga kan. Oh ini itu. Ya, saya mesti cari tools yang lain. Jadi kalau tambah lagi. Daripada uang kita numpuk di sana, utangnya bunganya dibayar, impactnya ke ekonominya kurang. Saya nunggu sebenarnya penyaluran yang cepat apa. Makanya saya sisirkan tuh kementerian-kementerian. Saya ancam yang nggak bisa sampai Oktober nanti kalau Anda nggak bisa propose dengan clear seperti apa sampai akhir tahun, saya ambil uangnya. Kalau Danantara punya tagihan seperti ya langsung ngadap saya harusnya. Nanti saya tanya kalau rapat saya sebagai apa? Pengawas Danantara. Awas ya kan. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru enggak? Enggak pernah. Sejak kritis sampai sekarang enggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah, waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan enggak ada satupun. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari Bapak-Bapak juga kontrol. Karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura. Minyak, produk minyaknya. Pabrik pupuk juga. Jadi pada dasarnya kalau gitu sekarang saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk. Saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak kita potong uangnya juga Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya. Artinya timbal balik. Jadi ini saya pikir masukan yang bagus sekali dari DPR. Gimana caranya kita memproduksi, tadi Pak Khairul Imam juga memperbaiki alat-alat produksi, termasuk menyediakan alat produksi yang baru yang selama ini kita gagal membangun. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama sebetulnya mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran. Jadi